Selamat petang pemirsa, banyak yang menyebutkan bahwa krisis yang dialami bangsa ini salah satunya didasarkan pada kurangnya kepemimpinan yang memiliki karakteristik kebangsaan yang bermuara dari kearifan lokal yang kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan yang pro pada rakyat. Benarkah kemudian tantangan atau pernyataan yang disebutkan sejumlah masyarakat ini? Kami akan mengajak Anda untuk mendiskusikan ulang bagaimana sebenarnya konsep kepemimpinan kebangsaan yang kemudian berdasarkan Pancasila. Untuk itu, ranah publik kali ini hadir dalam sedikit konsep yang berbeda, edisi khusus Lesehan Demokrasi. Karena kami akan mengajak Anda untuk kembali melihat dan juga sekaligus merumuskan bersama untuk kemudian kita akan menjadikan hari ini sebagai sebuah pijakan untuk menentukan langkah ke depan. Seperti apakah kemudian kepemimpinan yang layak baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Saya Ferry Anggar bersama Anda dan sama tepuk tangan untuk Lesehan Demokrasi edisi khusus Republik kali ini. Ya, kita sebut Lesehan Demokrasi karena kita akan menggali seperti apakah pemikiran teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa yang kemudian nanti juga akan diperdalam oleh panelis yang telah hadir di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, sudah ada 4 rekan-rekan mantan aktivis dan juga aktivis yang saat ini masih terus bergerak. Ya, ada teman-teman mahasiswa dan mantan mahasiswa juga. Saya perkenalkan dulu, yang pertama adalah Erwin Natusmal Umar, mantan ketua DPMKM UGM. Selamat petang. Ya, ada pendukungnya di sini? Oh, tidak mau pendukung ya. Baik. Selanjutnya ada Iman Widodo, aktivis gerakan mahasiswa UAD yang juga sekarang berkecimpung di pendidikan alternatif. Selamat petang. Ada Abraham Lempung, Partai Macan Kampus UGM, dan bersama kita juga ada Muhammad Adib, Ketua Cabang PMII Sleman. Selamat petang teman-teman, kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, panelis kita kali ini adalah Ibu Yuni Satya Rahayu, Wakil Bupati Sleman. Selamat petang, Bu Yuni. Kemudian juga Mas Ari Sujito, aktivis juga sampai sekarang. Masih aktif ya, Mas ya? Atau mantan? Aktif terus. Aktif terus ya. Maksudnya beda-beda begitu ya. Tapi yang jelas pengamat sosial politik. Dan bersama kita juga ada Fadri Mustafa, Ketua Ikatan Mahasiswa Bantul atau IMABA. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk panelis kita. Teman-teman yang hadir di studio ada dari UGM, dari UAD, kemudian dari IMABA juga ya. Selamat petang teman-teman. Saya boleh minta semangatnya. Semangat, salam demokrasi. Luar biasa. Baik. Saya akan meminta dulu teman-teman aktivis yang ada di depan saya untuk merumuskan seperti apa sebenarnya dasar pemikiran Anda kalau kita bicara mengenai pemimpin yang berwawasan kebangsaan, kemudian memiliki karakteristik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya silakan. Ya, dari Erwin. Saya pikir sederhana ya, dilihat dalam konteks sekarang masyarakat membutuhkan pemimpin yang real, yang bekerja serius untuk rakyat. Dilihat dari kepemimpinan pasca reformasi, saya melihat tidak ada keteladanan hal itu. Jika kita mengkompar dengan pemimpin yang lahir pasca revolusi, misalnya tahun 45, Soekarno, Hatta, Syahrir, saya pikir mereka pemimpin yang serius bekerja buat rakyat. Dilihat dengan konteks sekarang, saya pikir ada perbedaan yang sangat diametral. Pemimpin sekarang masih terkait dengan citra dan politik pencitraan yang sangat kebablasan, saya pikir. Dan itu bisa dilihat dari apresiasi masyarakat terhadap apa yang dilakukan misalnya Menteri BUMN Dahlan Iskan maupun Denny Indrayana yang berani mendobrak pemikiran atau cara-cara memimpin negeri ini yang sangat kamuflase, saya pikir. Kira-kira demikian. Jadi yang dilakukan dua tokoh tadi Anda sebutkan sebagai bentuk kamuflase juga, pencitraan? Tidak, saya pikir itu salah satu contoh bagaimana salah satu pemimpin yang menurut saya pemimpin yang bervisi kerakyatan. Bervisi kerakyatan justru itu. Iya, yang mendobrak cara berpikir mainstream yang masih sangat berpolitik pencitraan. Baik, ya Iman, silakan. Ya, sebenarnya saya punya beberapa kriteria, tapi yang pertama menurut saya yang paling pokok adalah cerdas. Cerdas di sini saya maknai bahwa pemimpin itu harus terdidik atas realitas masyarakatnya. Dan itu kita tidak melihatnya zaman sekarang. Berbeda sekali dengan zaman, bayangkan aja zaman Soekarno, Tan Malaka dan kawan-kawannya. Mereka hidup dalam situasi pendidikan yang kolonial yang buas sekali, tapi mereka bisa muncul punya karakter. Mereka cerdas, mereka mampu melihat realitasnya dan mampu mengaplikasikan ilmu itu sesuai dengan konteks zamannya. Dan sekarang ini tidak ada bagi saya pemimpin itu yang cerdas. Yang ada hanya pintar, dapat ijazah, dapat gelar kesarjanaan, dan itu bisa dibeli. Jadi kalau dokter honoris causa gitu belum termasuk cerdas ya? Iya. Karena saya melihat itu cerdas. Iya. Ukurannya adalah dia
dia tahu realitasnya dan dia bisa mengkaitkannya. Baik. Yang kedua, Dan yang selain kedua, cerdas. yang kedua, seorang yang cerdas itu dituntut untuk jujur. Nah, kita melihat dengan banyaknya pencitraan, itu nggak ada sekarang pemimpin yang jujur. Bayangkan aja setiap pemilu, gambar-gambar itu nggak jujur sekali kan. Itu membohongi masyarakat. Nggak ada. Nyaris kita nggak melihat sosok pemimpin yang jujur. Dan yang ketiga, jujur itu perlu memiliki keberanian. Pemimpin itu nggak hanya bisa curhat di televisi, nggak butuh masyarakat. Itu kan berani curhat berarti. Iya, ya, itu nggak dibutuhkan. Oke. Kalau kita membandingkan keberanian, bayangin keberanian Soekarno yang dengan sangat luar biasa itu nggak ada kan zaman sekarang. Keberanian itu dibutuhkan setelah kejujuran. Dan Baik, kemudian, ya. Abraham, silakan. Oke. Sebenarnya di antara semua observasi ini saya yang paling muda. Jadi saya tahu dari segi pengalaman saya agak kurang, jadi saya banyak belajar dari pengalaman orang lain. Saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini banyak memiliki pimpinan, tapi sedikit memiliki pemimpin. Apa bedanya? Pimpinan itu lebih pada jabatan, tapi pemimpin lebih pada karakteristik. Saya ingin membacakan sebuah kutipan dari sebuah tulisan dari Daud Yusuf, mantan ketua CSIS. Dia menulis dalam di surat kabar Kompas tanggal 16 bulan 3 tahun 2007. Dalam suatu diskusi dialektika demokrasi antara beberapa politisi dan wartawan, terungkap syarat-syarat andalan bagi pemimpin nasional, yaitu harus muda, jujur, berani, dan pluralis. Muda di sini dalam arti bersemangat muda, bukan dalam arti umur. Mengapa begitu? Karena orang itu akan bergerak jika melihat pemimpinnya bersemangat. Itu menurut saya. Dan jujur, mengapa jujur? Jujur itu sudah menjadi barang umum ya. Kita mengetahui secara umum bahwa jujur sangat diperlukan. Itu menyangkut kredibilitas, menyangkut kemauan kita untuk mengikuti seorang. Kalau kita melihat orang yang tidak jujur, secara manusiawi kita juga pasti akan merasa ini siapa sih yang harus kita ikuti. Dan berani. Mengapa berani ini begitu penting? Seseorang tidak akan bisa menjadi jujur kalau dia tidak berani. Misalnya saja seorang pemimpin masuk ke satu lingkungan, misalnya lingkungan yang betul semrawut. Dia bagaimana bisa jujur kalau dia tidak berani menentang lingkungannya? Jadi ini sangat penting, berani mengambil keputusan, berani menentang apa yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dan yang ketiga, pluralis. Mengapa ini penting? Seperti sekarang kita diskusikan pemimpinan Pancasila. Pluralis ini sangat penting karena Pancasila itu lebih berusaha menggandeng masyarakat kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu sangat penting. Terus masalah pemimpinan. Pemimpinan itu ada dua macam. Menurut Rektor Universitas Paramadina, Profesor Anies Baswedan, waktu sempat salah satu acara dia mengatakan kepemimpinan itu ada dua, kepemimpinan visioner dan kepemimpinan manajerial. Visioner ini adalah orang yang memberikan arahan. Dan sementara ini bangsa Indonesia menurut saya ini kekurangan pemimpin visioner. Jadi visioner itu yang memberikan arah yang jelas. Contohnya sekarang bangsa Indonesia ini adalah bangsa agraris. Tapi sekarang daya tawar dari sektor pertanian itu rendah. Petani kurang diperhatikan. Mau dibilang kita sektor industri, tapi ternyata kewirausahaan kita kurang. Pertumbuhan kewirausahaan kita itu sangat kurang. Kalau tidak salah masih 0,7%, belum sampai 1%. Baik. Jadi itu sebenarnya mesti menjadi pertanyaan, sebenarnya bangsa kita ini mau dibawa kemana? Pertanyaan lagi pada sistem ekonomi. Sistem ekonomi, waktu saya baca buku Ekwik dan dia mengomentari sistem ekonomi Pancasila itu seperti apa sih? Kita mengatakan sistem ekonomi Pancasila, tapi ternyata kita membiarkan orang pemilik modal untuk menguasai beberapa bagian-bagian strategis dan menguasai dan mengambilnya untuk kepentingan sendiri. Saya alihkan ke yang berikutnya. Adit, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya seorang pemimpin itu ada dua kriteria mendasar bagi saya. Basic saya adalah ketua cabang PMI, mungkin saya agak bawa pada teks-teks agama. Dahulu kala Rasulullah pernah bersabda itu dalam satu hadis mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'yatih. Yang kira-kira artinya seperti ini, bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan sebagai seorang pemimpin kamu akan diminta pertanggungjawaban. Ini yang pertama. Artinya bahwa seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Karena apa? Karena posisi seorang pemimpin itu adalah orang yang mendapatkan amanah. Kalau kita mengacu kepada teorinya Jean-Jacques Rousseau di dalam teori kontrak sosial, kita bisa melihat bahwa kenapa ada pemimpin, kenapa ada yang dipimpin. Kenapa ada pemimpin? Itu karena adanya kontrak sosial di dalam masyarakat. Masyarakat merasa bahwa ketika ia akan melakukan atau menyelesaikan perkara sendiri, itu akan lebih baik misalnya jika diselesaikan oleh suatu kelembagaan yang itu kita sebut sebagai negara. Dalam suatu negara itu adalah seorang pemimpin. Dan ini adalah suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua,
saya ambil dari satu kaidah di dalam Islam itu mengatakan bahwa tasarruful imam manutun bil maslahah. Artinya bahwa setiap kebijakan seorang pemimpin atau seorang imam itu harus berdasarkan pada kemaslahatan secara umum. Tidak bisa seperti kita memotret keadaan sekarang ini bahwa seorang pemimpin misalnya hanya mementingkan satu golongannya, mementingkan partainya, atau juga mementingkan orang-orang yang mendukungnya. Tidak seperti itu. Tapi pemimpin itu ibarat seorang sopir ketika di dalam bus misalnya, bahwa dia itu harus mampu mengendarai dan setiap orang yang di bawah itu harus selamat sampai pada tujuan masing-masing. Seperti itu seharusnya seorang pemimpin. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Dan salah satu pemimpin yang sampai sekarang rekam jejaknya masih terus dikenang oleh bangsa Indonesia berasal dari Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang beberapa saat lalu sempat diperingati oleh masyarakat Yogyakarta 1 abad atau 100 tahun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Saya akan mengajak panelis di sini untuk melihat seperti apakah sebenarnya sosok kepemimpinan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan nanti juga akan ditayangkan. Nah, kita menyaksikan beberapa gambar tentang beliau. Mas Ari, seperti apa kalau kita melihat sosok Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9? Kita lihat dari konsep kepemimpinan beliau. Kalau kita lihat dari konstruksi sejarah atau prestasi beliau ini dikenal sebagai seorang pejuang. Dia bisa mampu membangun keyakinan soal nasionalisme. Nah, meskipun dia adalah golongan yang dalam tanda kutip historisnya adalah feodal, tetapi beliau sebagai figur itu mampu membangun imajinasi baru sebagai bagian dari masyarakat modern di Republik. Dan keteladanan beliau itu salah satunya adalah bagaimana dia membawa isu kerakyatan, tampilan yang populis, dan dia tidak haus kekuasaan. Sekalipun mungkin kita bisa lihat bahwa praktik seperti itu tidak banyak. Saya katakan kepemimpinan sekarang bukan tidak ada yang kerakyatan, ada. Terlalu naif kalau mengatakan sekarang nggak ada. Cuman mainstream pemimpin sekarang itu rasa-rasanya cenderung pada pola-pola yang sifatnya pragmatis. Dan keteladanan beliau ini sebetulnya menjadi bagian terpenting untuk bisa menjadi inspirasi buat kaum muda. Tapi saya selalu percaya bahwa setiap sejarah itu punya produknya sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat pemimpin yang di era 45 hidup dalam dunia sekarang mungkin juga tergoda untuk pencitraan, itu yang biasa juga gitu. Karena itu cara kita membandingkan era 45 kemudian tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000 itu harus diletakkan pada konteksnya. Dan spirit itu yang sebetulnya penting untuk kita lihat. Karena memang saya kira saya setuju dengan kritik para mahasiswa, banyak sekali pemimpin yang dia bertumpu bukan pada value ideologi tapi pada pencitraan. Termasuk para mahasiswa sekarang juga banyak pencitraan, banyak tidak pernah diskusi tapi hanya pasang baliho di mana-mana. Itu seperti juga seringkali itu terjadi. Dan ini saya katakan karena mereka jarang diskusi. Nah, itu juga terjadi ya, para pemimpin sekarang di parlemen, di eksekutif. Nah, di Sultan Hamengkubuwono IX juga ada kelemahan. Tetapi spirit soal plural, soal populisme, soal nasionalisme itu penting bisa mengilhami. Ya, Bu Yuni, silakan. Bagi saya Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini sangat langka ya bisa kita temukan di saat ini, karena tadi sudah banyak diungkapkan. Hal yang perlu kita pelajari adalah bahwa beliau ini banyak bekerja tanpa banyak bicara. Nah, ini menurut saya yang perlu kalau bagi saya beliau ini menjadi satu semangat tersendiri. Yang penting bagi kita sebagai pimpinan daerah itu harus lebih banyak bekerja daripada banyak berbicara. Dan tentu saja kalau tadi banyak disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa begitu ya, pemimpin sekarang banyak berbicara tentang pencitraan segala macam. Mudah-mudahan kalau ini untuk kawan-kawan pemimpin yang lain begitu ini tidak akan terjadi begitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya di beberapa daerah lain seperti Solo itu juga cukup bagus kepemimpinannya begitu ya. Kemudian di daerah-daerah lain juga menurut saya masih banyak pimpinan daerah yang banyak mendengarkan suara rakyat begitu. Dan lebih banyak bertemu dengan masyarakat, berbicara dengan banyak pihak, itu juga akan menjaga keseimbangan kita sebagai pemimpin gitu ya. Agar dalam pengambilan keputusan itu juga bisa memenuhi dari keinginan rakyat. Dan saya pikir dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 lebih banyak melakukan itu tanpa
tanpa beliau misalnya terlalu aktif gitu ya di dalam satu partai politik. Menurut saya itu juga agak kurang menguntungkan begitu, terlalu berbicara dalam satu partai politik, terlibat dalam satu partai politik. Sampai hari ini yang kita kenal mengenai Hamengkubuwono ke-9 adalah bahwa beliau itu sangat sosial gitu. Berbicara mengenai pramuka pasti ingat Hamengkubuwono ke-9 begitu. Adik-adik zaman dulu mungkin masih ingat kalau beliau sangat aktif di Pandu Pramuka kita begitu, sehingga orang ketika berbicara Hamengkubuwono ke-9 itu berbicara